Hai semuanya, so malam ini kita akan membawakan kisah horor yang dikirim oleh Santi yang merupakan nama samaran. Hai Santi, disclaimer dulu guys, untuk nama, tempat, waktu semua sudah aku samarkan untuk menjaga privasi. Sebelum mulai, make sure kalian sudah subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap minggunya yang dijamin bikin merindingnya itu beda. Langsung aja kita mulai, ini dia kisah misteri restoran seafood Pak Edi. Jadi pada akhir tahun 2020, sekitaran bulan Desember gitulah ya, ada keluarga kecil terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak kecil perempuan, ya berusia 3 tahun gitu, pindah ke daerah dekat rumahnya Santi. Mereka pindah tepat di samping pintu masuk komplek rumahnya Santi nih. Gak lama setelah mereka pindah, mereka membuka warung seafood kecil-kecilan depan rumah, dengan styling kecil, 3 meja, dan juga tenda warna hijau gitulah. Ya warung seafood kecil-kecilan pada umumnya aja. Karena Santi dan keluarga sangat suka seafood nih guys, mereka cobalah makan di sana sekalian silaturahmi dengan tetangga baru. Pas sampai papanya Santi langsung kayak berkenalan gitulah kan, sekalian silaturahmi kenalan, ngomong-ngomong dikit. Ternyata namanya itu Pak Edi. Papanya Santi bertanya ke Pak Edi ini, asalnya dari mana, dari kota mana, kenapa pindah ke kota sini ya? Basa-basi lah ya, tapi Santi ngeh nih, kenapa setiap papa tanyain soal kenapa pindah ke sini, asalnya dari kota mana, dari desa mana, Pak Edi itu kayak enggan buat jawab, kayak takut gitu mau jawab guys, kayak sembunyi-sembunyi banget, jadi kayak menjawabnya tuh seadanya aja, kayak iya saya dari kota ini, dari kampung ini, ya gitu doang, kayak bener singkat banget gitu. Oke lah, mungkin karena masih malu. Gak lama makanan datang, mereka makan-makan, surprisingly kata Santi makanannya tuh enak, murah yang pastinya, dan kehitung bersih untuk makanan pinggiran seperti itu. Akhirnya warung seafood Pak Edi ini menjadi langganan keluarga Santi lah. Mereka sering banget beli pulang, sering banget makan di sana. Dan setelah 3 bulan buka, kata Santi, warung Pak Edi ini masih sepi, bahkan satu hari itu kadang tidak ada orang beli. Santi sempat heran karena di daerah mereka ini belum ada yang jualan seperti ini, tapi kenapa bisa warung Pak Edi ini sepi? Sama sekali kayak nggak ada yang mau datang makan di situ gitu loh. Selama 3 bulan itu juga, Santi dan keluarga sering lah ngebantu Pak Edi. Kayak sekedar iseng beli buat ngebantu-bantu. Even kadang mereka nggak pengen makan juga, mereka beli buat membantu Pak Edi. Selama 3 bulan itu juga, 2-3 kali Pak Edi datang ke rumah, mau pinjam uang ke papa mamanya Santi. Katanya untuk tambahan modal besok, ataupun buat tambahan keperluan di rumah. Ya nggak banyak guys, sekitar 2.000-300.000 gitu aja. Setelah 3 bulan buka dan warung Pak Edi masih sepi, tiba-tiba kalian tahu kan pandemi waktu itu melanda. Covid di mana-mana, pandemi di mana-mana, karantina. Warung Pak Edi yang awalnya sepi, makin sepi lagi. Dan cuma butuh waktu 2 bulan untuk pandemi ini memakan warungnya Pak Edi. Karena setelah 2 bulan, Pak Edi terpaksa menutup permanen warungnya untuk menjual stylingnya, kursinya, mejanya buat makan sehari-hari. Selama pandemi juga guys, Santi dan keluarga itu sering ngebantu Pak Edi, kadang berupa uang, sembako, ataupun masakan-masakan yang dimasak oleh mamanya Santi. Setelah 1 tahun tinggal di sana, akhirnya keluarga Pak Edi memutuskan untuk pindah, katanya mencari kontrakan yang lebih kecil, harga lebih murah. Oke lah, sebelum pindah juga sempat ada perpisahan gitu. Keluarganya Santi sempat ngasih sedikit bantuan ke Pak Edi, dan udah. Setelah itu, tidak ada lagi kabar dari Pak Edi. Kayak udah nggak tahu juga dia pindah kemana, nggak ada nomornya juga, ya kayak hilang gitu aja. Hingga 2 tahun kemudian, pada suatu hari Santi dan sekeluarga yang kayak aku bilang tadi, karena mereka suka makan seafood dan mereka punya kebiasaan tiap weekend tuh makan di luar, mereka coba lah nih, mau coba restoran di salah satu kawasan elit gitu. Ada komplek-komplek mewah, ada restoran-restoran mewah, ada kafe-kafe bagus, butik, ya pokoknya lingkungan ataupun wilayah yang mewah lah gitu. Pas mereka masuk nih, mereka langsung salah fokus ke sebelah kiri nih. Karena kenapa? Ada
restoran seafood yang dia semi outdoor guys, semi outdoor dan besar banget kata Santi. Kayak ibaratnya 3 ruko besar digabung jadi satu, ada indoor sama ada outdoor. Jadi beneran meja tuh semua di mana-mana full. Dan kata Santi, ramenya tuh bukan main guys, rame banget. Bener-bener serame itu. Santi dan sekeluarga mau coba nih, kepo nih kan. Pas mereka parkir mobil, baru turun nih, Santi sempat nyelutuk gini. Ini nggak mungkin nih kita dapat meja karena serame itu. Baru aja Santi ngomong kayak gitu, tiba-tiba gak jauh dari tempat Santi berdiri, ada satu meja yang awalnya orang lagi makan, tiba-tiba orangnya itu berdiri dengan serentak, keluar, jalan pulang. Jackpot nih kata Santi. Santi ngiranya jackpot nih, wah tumben nih, wah beruntung nih kita dapat meja nih langsung gak harus antri nih. Akhirnya mereka duduk di sana, setelah itu kan mereka mau mesan. Karena ini warung seafood, jadi kita tuh harus milih seafoodnya di depan sendiri nih. Santi dan papanya ke depan lah, milih-milih seafood. Lagi milih-milih, tiba-tiba mereka ngeh nih, salfok nih, sama orang yang lagi duduk di kursi yang which is itu adalah kemungkinan ownernya, si pemilik restoran yang besar ini. Ternyata itu adalah Pak Edi. Shock dong Santi dan papanya. Langsung lah disamperin sama papanya Santi. Sempet lah kayak mereka ada ngobrol-ngobrol sedikit, Santi dengar. Habis itu ya gak lama mereka makan nih. Mereka mulai makan di jam 9 malam ya guys. Mereka mulai makan di jam 9 malam. Sambil makan, Santi ngeh sesuatu lagi nih. Setiap ada orang baru yang datang mau makan, itu gak pernah gak dapat meja. Dia ngerasa kayak, kok kayak deja vu ya? Kayak, aku udah melihat hal yang sama nih. Jadi, setiap ada orang yang baru turun dari mobil, mau makan, tiba-tiba ada aja meja yang tadinya orang lagi makan, tiba-tiba orangnya itu berdiri secara serentak, jalan keluar, pulang. Jadi, gak mungkin setiap ada orang yang datang mau makan, gak mungkin gak dapat meja. Hal itu berulang berkali-kali hingga 5 kali selama Santi makan. Santi gak banyak mikir. Setelah itu mereka siap makan ya sekitaran di jam 9.45-9.50. Ingat ya jamnya guys. Selesai makan, perut masih kenyang banget, masih begah banget. Akhirnya mereka memutuskan untuk duduk dulu. Kayak kata orang, nasinya kasih turun dulu gitu ibaratnya. Duduk-duduk sambil kayak ngomong-ngomong, main HP. Tiba-tiba Santi ngeh lagi nih. Di saat semua karyawannya udah pada siap-siap mau pulang nih, udah pada siap-siap naikin kursi ke meja, matiin lampu, nyapu-nyapu, ya siap-siap mau tutup restoran lah gitu. Tiba-tiba dari arah dapur keluar 2 karyawan cowok yang bawa napan besar berisi makanan yang banyak, porsinya besar-besar. Kata Santi ada sekitar kayak 5 atau 6 sajian makanan yang besar-besar. Ada udang goreng, cumi goreng, kepiting, ayam, capcay, ya porsi besar lah gitu. Santi lihat sekitar nih, apa mungkin ada orang yang masih mau datang makan ya gitu. Tapi tiba-tiba makanan itu diletakkan di meja kosong yang gak ada kursinya, mejanya doang. Diletakkan di mejanya, yang mejanya itu pas di depan meja kasir Pak Edi. Oh Santi ngira mungkin Pak Edi mau makan nih. Baru aja Santi ngomong gitu, tiba-tiba Pak Edi datang nyamperin meja Santi, pamit ke papanya, duluan ya Pak, saya mau pulang dulu. Santi heran dong, oh mungkin mau dimakan sama karyawannya nanti. Karena ini sudah mau tutup, Santi dan keluarga langsung lah siap-siap mau pulang. Jalan ke parkiran, naik ke mobil. Kebetulan parkir mobilnya Santi itu gak jauh dari meja kasirnya Pak Edi, jadi bisa nampak tuh makanan yang tadi tuh. Sebelum jalan, Santi masih ngeliatin nih ke belakang, masih ngeliat nih ini makanan dimakan sama siapa nih, karena kayak porsinya tuh besar banget, kayak menggiurkan banget nih. Santi ngelihat, tiba-tiba Santi ngeh lagi nih. Hampir semua karyawannya tuh udah pada nutup lampu, udah kayak pakai jaket siap-siap mau pulang nih, udah naik ke motor masing-masing mau pulang. Sambil Santi ngelihat, Santi perhatiin, dan benar, semua karyawannya udah pulang guys, udah matiin lampu. Sisa
satu cowok tadi yang bawa keluar makanan. Dengan jelas, Santi melihat karyawan cowok itu memindahkan makanan yang gitu banyak ke bawah meja kasir Pak Edi. Santi heran dong, loh itu apa nggak busuk, apa nggak dimakan tikus atau gimana? Santi kebingungan. Cuma nggak sempat Santi berpikir, nggak sempat Santi lihat lebih lanjut, papanya udah jalan pulang. Udah selesai? Belum. 2 minggu kemudian, Santi dan sekeluarga balik lagi ke restorannya Pak Edi buat makan. Pas mereka sampai, sama kata Santi, ini nggak mungkin dapat tempat karena memang rame banget kayak 2 minggu lalu. Serame itu guys. Dan tiba-tiba Santi ngerasa deja vu. Ngerasa hal yang sama terulang lagi. Pas Santi baru aja turun dari mobil dan dia ngelihat udah nggak mungkin dapat meja kosong, tiba-tiba salah satu meja yang orangnya lagi makan, tiba-tiba orang-orang itu semua pada berdiri secara serentak, jalan keluar dan pulang. Akhirnya mereka duduk di meja itu. Santi ngerasa ini kayak hal yang 2 minggu lalu terjadi terulang lagi. Di waktu tempat yang sama, kayak dia ngerasa ini udah kejadian 2 minggu lalu, kenapa ini kejadian lagi? Kayak dia ngerasa ini aneh banget, terulang. Oke lah, Santi berusaha gak banyak mikir nih. Setelah itu, mereka pesan-pesan, dan Santi nih, kenapa kali ini papanya ngobrol dengan Pak Edi agak lama nih, kayak agak lama, agak serius gitu. Cuma Santi gak banyak tanya. Gak lama makanannya datang, dan mereka mulai makan lagi di jam 9 malam, seperti jam yang sama di 2 minggu yang lalu. Karena Santi udah merasanya ada yang aneh, Santi makan sambil melihat sekitar. Dan dia ngeh lagi nih. Setiap ada orang yang datang mau makan, gak mungkin gak dapat meja. Kejadian sama berulang lagi. Setiap ada orang yang datang, pasti ada aja orang yang di meja langsung berdiri, jalan keluar pulang. Jadi gak mungkin orang gak dapat meja gitu. Terulang lagi, dilihat lagi berkali-kali. Tapi kali ini Santi benar-benar perhatiin nih. Beberapa meja yang Santi rasa aneh nih. Santi perhatiin nih, beberapa meja ada orang-orang yang aneh. Karena dari cara mereka makan, mereka duduk, itu semua sama. Jadi ibaratnya satu meja nih, ada isinya kayak 8 ataupun 10 orang. 10-10-nya ini guys, pergerakannya itu sama, cara makannya sama, tatapannya kosong. Jadi kayak plong aja gitu, kayak gerakannya tuh kayak kaku, kosong. Dan setiap ada yang mau datang makan, orang-orang yang sikapnya aneh itu, mereka yang berdiri. Ngerti gak kalian? Gila, itu semerinding apa kalian bayangin, kayak anehnya, janggal banget. Dan bener aja, mereka siap makan udah mau di jam 10, which is udah mau tutup. Tiba-tiba hal yang sama terulang lagi. Karyawan pria yang kemarin keluar lagi dari dapur, bawa nampan besar yang berisi makanan, diletakkan di tempat yang sama seperti 2 minggu lalu. Dan dibiarkan gitu aja. Tapi kali ini, Pak Edi pas mau pulang, dia gak datang ke meja kita. Gak nyamperin, kayak gak pamit pulang. Santi mikir, oh mungkin buru-buru atau mungkin ya gak penting-penting banget lah buat nyapa kita gitu. Ya udah, mereka siap makan, mereka mau jalan pulang. Tapi Santi kali ini udah gak bisa menahan kekepoan dia nih. Dia rasa kayak gak bisa nih, kali ini udah gak bisa nih. Udah gak bisa ditahan nih. Pas naik ke mobil, Santi bilang ke papanya, bentar Pak, jangan jalan dulu, aku mau lihat sesuatu. Oke, papanya Santi kayak, oh ya udah, karena memang gak buru-buru juga. Pas semua karyawannya sudah jalan pulang, udah ninggalin restoran, lampu udah ditutup, sisa karyawan pria yang kemarin, sama lagi, dia memindahkan makanan itu ke bawah meja kasir Pak Edi. Setelah itu, dia tutup lampu dan pulang, membiarkan makanan itu di bawah kasir Pak Edi gitu aja.
Santi udah nggak bisa mikir positif nih. Santi langsung bilang ke papanya, "Pa, lihat pa, papa lihat kan? Itu kemarin juga gitu pa. Kenapa mereka naruh makanan yang baru dimasak, gak dimakan gitu banyak, di bawah kasir Pak Edi, di bawah meja Pak Edi. Ini aneh, Pak. Ini aneh. Karena Santi yang Genji ya, mungkin udah pikir kemana-mana. Jadi rasa kayak ini pasti aneh nih. Dan tiba-tiba kalian tahu apa kata Papa Santi? Kata Papa Santi, waktu mereka pertama kali datang yang 2 minggu lalu, waktu papanya Santi nyamperin meja kasirnya Pak Edi, papanya Santi ngelihat ada satu nampan besar yang berisi sesajen. Ada sajen, ada pot gitu, ada kemenyan, ada lilin di bawah meja kasir Pak Edi. Santi langsung bilang kayak, "Kan, Pak? Kan?" Terus, apa yang Santi bilang gini, "Coba deh, kamu perhatiin. Di atas pintu restorannya Pak Edi ini, ada apa?" Pas Santi lihat, kalian tahu ada apa? Kan berarti ada 3 pintu nih. Di setiap atas pintunya itu ada kayak kayak bungkusan, ada kayak daun-daun dan juga ada bungkusan gitu yang terikat dan ditempel di atas setiap pintu itu. Langsunglah Santi foto dan Santi cari tahu nih apa ini di internet. Pas Santi cari-cari, Santi shock banget karena di internet dibilang bahwasannya itu adalah salah satu sajian yang diletakkan oleh pemilik usaha sebagai syarat pesugihan. Santi shock banget, ini kayak gak mungkin nih Pak Edi ngelakuin, karena yang mereka tahu Pak Edi itu orangnya baik banget dan soleha banget, kayak baik banget gitu, alim banget, gak mungkin aneh-aneh nih. Dan kata papanya Santi, waktu tadi papanya Santi ngobrol sama Pak Edi yang agak lama, papanya Santi tuh nanya ke Pak Edi, "Mana istri Pak? Mana anak? Udah lama nggak nampak. Kok nggak ikut ke toko, nggak ikut ke sini atau gimana?" Dan kalian tahu apa jawaban dari Pak Edi? Dengan muka Pak Edi yang langsung berubah ketus dan kayak keganggu dengan pertanyaan Papa. Pak Edi bilang gini, "Nggak tahu. Udah pergi. Itu guys. Papanya Santi makin heran. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi makan di warung Pak Edi karena mereka juga nggak mau makin sujon, nggak mau berpikir yang aneh-aneh. Ya udah, nggak mau aja gitu, nggak mau cari yang aneh-aneh lagi tuh. Setelah 2-3 bulan mereka makan di sana, tiba-tiba ada satu pria bapak-bapak terlihat lagi mondar-mandir di depan kompleknya Santi. Lebih tepatnya di depan rumah yang dulu disewa sama Pak Edi. Karena Santi dan sekeluarga lagi di depan komplek nih, lagi kayak ya biasalah sore jalan-jalan komplek gitu. Disamperin sama papanya Santi. Papanya Santi tanya, "Cari siapa Pak? Kenapa kayak dari tadi kebingungan?" Bapak itu terlihat kayak seusia kayak kakek ya, mungkin seusia 60-an gitu. Langsung nih samperin balik Papa Santi, langsung bilang nih, "Oh saya cari Pak Edi, kenapa nggak dia gimana?" Dia ya langsung marah-marah. "Loh, Papa Santi heran dong, loh ada apa Pak? Coba ngomong pelan-pelan, ada apa nyari Pak Edi?" "Bapak kenal?" "Oh kenal, dulu dia memang tinggal di sana. Ya 3 tahun lalu kalau nggak salah gitu, sebelum COVID," kata Papa gitu kan. Sebelum COVID kata papanya Santi. Ya baru cerita. Ternyata guys, ada sebuah plot twist yang bikin kalian kaget. Ternyata itu adalah mertuanya Pak Edi. Mertuanya Pak Edi yang dari kampung jauh-jauh datang ke kota buat balas dendam dan cari Pak Edi, minta pertanggungjawaban. Karena ternyata pas di kampung, Pak Edi tuh pernah buka warung seafood juga. Pak Edi mau melakukan pesugihan. Dan kata bapak ini, tumbalnya itu adalah istrinya. Yang which is itu anak dari bapak ini.
Pas ketahuan sama mertuanya dan warga kampung, Pak Edi langsung diusir. Tapi pinternya Pak Edi kabur bawa anak dan istrinya juga ke kota dan pindahlah ke rumah itu, guys. Dan kata mertuanya Pak Edi ini juga, alasan kenapa selama dia buka di sini nggak laku, karena ritualnya gagal. Jadi gagal dan malahan berimpas ke Pak Edi. Rezekinya ditutup mungkin atau mungkin gimana, ya kita nggak tahu ya. Bukan itu aja, ada lagi yang bikin shock dan yang bikin aku sedih banget pas bacanya. Jadi ternyata selama COVID ini dia mau melakukan pesugihan lagi. Dia baliklah ke kampung dan cari dukun yang dulu dia udah pernah pakai. Dan dukun itu ngadu lah ke mertuanya Pak Edi karena dia rasanya udah nggak benar, udah terlalu kelewatan nih. Karena Pak Edi menumbalkan istrinya dan anak perempuannya untuk bisa ngebuka restorannya yang sekarang yang sebesar itu. Dan kesaksian dari mertuanya Pak Edi ini katanya 2 tahun yang lalu tiba-tiba istrinya Pak Edi dan anaknya mengalami kecelakaan dan dua-duanya tiba-tiba tewas gitu aja. Tapi kita nggak tahu, mungkin tuh sudah kehendak Tuhan atau gimana, kita nggak tahu. Oh my God, so sad. Mertuanya, which itu adalah ayah dari istrinya sendiri, datang ke kota ngecari menantunya yang kayak gitu buat balas dendam atas kematian yang dia duga akibat Pak Edi melakukan pesugihan. Ya, sedih kan guys, kayak aduh, kadang itulah. Oke guys, itu dia kisah horor kita hari ini. Apakah bikin merinding atau gimana menurut kalian? Komen di bawah and see you guys next video.